Karena kalau kita bilang nanti deh tunggu gue punya semua, tunggu saya punya banyak hal, saya punya ini, saya punya itu, kita nggak akan berani memulai, Kak. Shalom, selamat sore semuanya. Selamat sore, Michelle. Sore, Kak. Iya, terima kasih buat Michelle dan buat sahabat-sahabat Scripture Union Indonesia yang sudah bergabung di sore hari ini. Mohon maaf sebelumnya, ini gambar saya background-nya agak terganggu sedikit ya. Jadi saya harapin tidak menjadi terlalu masalah. Tadi kita sudah menyaksikan bersama-sama profil Scripture Union Indonesia dan pelayanan apa saja yang kami kerjakan di dalam lembaga pelayanan ini. Dan tentunya semuanya bertujuan untuk memberkati umat Tuhan dan memperlengkapi ya dalam hal pemahaman Alkitab. Nah, sore hari ini program Sejenak Scripture Union Indonesia menghadirkan tema kreativitas dan investasi yang akan disampaikan langsung oleh Michelle Blessing ya. Saya kurang tahu nama lengkapnya, tapi yang lebih familiar itu Michelle Blessing. Nanti Michelle bisa memperkenalkan diri lebih jauh lagi. Nah, sahabat Scripture Indonesia, sehubungan dengan tema kita di sore hari ini, kreativitas dan investasi, dari studi ataupun hasil penelitian yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, bahwa tahun 2030 sampai dengan tahun 2040 itu diperkirakan jumlah usia produktif yang kita miliki itu jauh lebih banyak daripada jumlah usia tidak produktif ya, atau kita memperoleh bonus demografi. Nah, ketika bonus demografi itu ada, apakah itu akan menjadi sebuah masalah buat orang-orang muda saat ini, sehingga membuat kita menjadi mengurung diri dan takut karena akan ada persaingan yang begitu ketat, atau justru ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk orang muda? Ayo kita untuk mengeksplor diri, berkreativitas, sehingga kita bisa sama-sama nih bersaing di tahun akan mendatang ini. Nah, Michelle sendiri akan menolong kita, akan memberikan kita semangat kembali untuk atau membangkitkan semangat kita untuk berkreasi atau berinvestasi di dalam kehidupan kita, sehingga ketika masa itu tiba kita siap untuk menjalaninya. Nah, langsung saja saya serahkan kepada Michelle, dan setelah itu nanti perkenalan diri dulu ya. Nanti Michelle kemudian nanti membukanya dalam doa dan langsung saja materinya disampaikan. Oke, terima kasih Kak Irvin buat kesempatannya, buat Scripture Union Indonesia juga terima kasih. Shalom, selamat sore Bapak, Ibu, kakak-kakak, saudara-saudara semua. Kalau tidak berhalangan saya mau dong lihat wajah-wajahnya sore ini. Boleh yuk nyalakan kameranya biar saya nggak ngerasa sendiri gitu ya. Saya bisa lihat teman-teman semua juga ada, kita sama-sama belajar, saya pun masih belajar sama-sama. Terima kasih. Shalom Kak Petra Agung Haryono, Shalom. Shalom Kak Audi, Shalom Kak Yanti, Shalom Maraniing, Shalom Kak Dolfi Palit, Shalom Kak Daniel Kristanto, Kak Jenny Kusuma, Kak Rudi Kuswadi, semuanya Shalom, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Michelle. Sebenarnya nama lengkapnya tuh Michelle aja Kak, nggak ada nama panjangnya lagi gitu. Memang Michelle aja. yes, Okay. tapi karena saya pelayanan mostly dari Sahabat Blessing, sosial media yang namanya Sahabat Blessing, jadi memang dikenalnya sebagai Michelle Blessing, itu perkenalan singkatnya. Cuma sebelum kita lanjut lagi, kita langsung doa aja kali ya Kak, karena nanti ada perkenalan juga di dalam materi saya. Oke, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan yang pilih kami untuk kami belajar hari ini. Kami sama-sama mau melihat sebuah peluang yang Tuhan berikan untuk setiap kami mulai hari ini dan ke depannya Tuhan. Ajar kami punya hati yang rendah hati, yang mau diajar, yang mau
membuka wawasan kami, yang mempunyai pikiran lebih terbuka lagi. Kami minta hikmat Tuhan yang membantu kami untuk bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang beracara, Tuhan yang perlengkapi setiap kami untuk melakukan hal-hal ke depannya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Oke, baik, saya akan share screen sebentar ya. Oke. Di sini. Oke, sudah kelihatan belum ya? Sebentar. Slideshow. Apa sudah terlihat PowerPoint saya? Sudah terlihat. Sudah, oke. Baik. Saya langsung mulai saja. Tema yang diberikan kepada saya adalah melihat peluang ya Kak ya. Adanya peluang di tengah, sebentar. Kreativitas dan investasi mengubah tantangan menjadi peluang. Jadi yang sama-sama kita akan belajar hari ini bagaimana kita bisa mengubah sebuah tantangan tapi menjadi peluang dalam kehidupan kita. Perkenalan singkat saya lahir di Jakarta tanggal 12 Oktober 1995. Mungkin ada yang anaknya nggak jauh beda usianya dengan saya, Bapak Ibu. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya punya kakak yang sama-sama kita melayani di sosial media Sahabat Blessing, dan juga punya 1 adik perempuan. Lalu saya aktif dalam kegiatan pelayanan kerohanian Kristen. Waktu sebelum pandemi kami melayani di rumah sakit jiwa, salah satu rumah sakit jiwa di Jakarta, dan juga beberapa pelayanan anak muda lainnya. Saya juga aktif sebagai Master of Ceremony atau MC di berbagai acara. Mungkin sekian personal profile saya. Saya lulusan ilmu komunikasi di Kwik Kian Gi School of Business atau Bapak Ibu tahu IB. Mungkin lebih akrab dengan IB, Kwik Kian Gi School of Business. Saya lulusan ilmu komunikasi, dan berikut adalah pengalaman-pengalaman kerja saya. Dan kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini banyaknya event-event seperti IO, WO, MC itu yang saya kerjakan mulai dari saya sekolah sampai saya lulus dari kuliah. Nah, tiba-tiba pandemi datang di tahun 2020. Pandemi datang dan kita semua mungkin nggak siap, kita semua nggak tahu akan terjadi hal seperti ini gitu. Tiba-tiba yang saya biasanya aktif di luar, aktif berkegiatan di luar, tiba-tiba kita semua harus stay at home. Ya nggak sih Bapak Ibu, saudara-saudara semua, kita semua menghadapi hal yang sama, hal yang nggak pasti, hal yang baru buat kita semua. Nah, di tengah pandemi ini pasti semuanya bingung. Mau buat apa, mau melakukan apa. Ditambah lagi juga kita masih muda gitu. Yang tadi Kak Irvin bilang di awal, angkatan saya mungkin jadi bonus demografi yang jumlah orangnya jauh lebih banyak gitu, dan semua saling bersaing saat masih bisa offline. Itu bisa mungkin dengan mudah menciptakan sebuah bisnis, usaha atau yang lain-lainnya mungkin lebih mudah. Tapi tiba-tiba berubah di tengah pandemi ini, semuanya berubah, nggak bisa pakai cara yang lama. Mau nggak mau kita harus bisa beradaptasi, ya nggak sih, untuk kita bisa tetap bertahan di hari-hari yang kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini gitu. Jadi ketika pandemi ini datang, semua harus stay at home. Itulah menjadi satu tantangan yang baru buat kita. Buat saya pribadi yang biasanya melakukan banyak kegiatan di luar,
ini jadi satu tantangan yang baru buat saya. Lalu saya mulai berpikir di awal-awal pandemi, di bulan-bulan pertama, di minggu-minggu pertama, saya kan harus menyesuaikan lagi apa sih yang harus saya lakukan gitu. Saya sambil berdoa juga, saya tanya sama Tuhan. Mungkin saat-saat ini adalah awal-awal tahun 2020 itu ketika pandemi dinyatakan, ini dinyatakan pandemi, semua harus di rumah saja. Mungkin saatnya kita untuk berpikir, untuk lebih tenang gitu ya, untuk mencoba cari tahu apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Ada yang mencari tahu apa yang harus mereka lakukan, ada yang bersedih saja, meratap, tidak melakukan apa-apa, ada yang menyesali aja, ada yang pokoknya banyak sekali respon yang terjadi di awal pandemi ini. Lalu saya pun tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih yang harus saya lakukan dengan pelayanan saya, dengan pekerjaan saya, apa yang harus saya lakukan? Lalu saya ingat dengan kata-kata, apa yang ada di tanganmu? Gitu, apa yang ada di tanganmu? Saya jadi teringat kisahnya Musa saat itu. Kisah Musa di mana Tuhan suruh dia untuk pergi melakukan satu hal yang baru, tapi Musa itu belum terbiasa. Tuhan cuma bilang, apa yang ada di tanganmu? Musa cuma jawab, tongkat. Kenapa tongkat? Karena Musa itu memang pekerjaannya adalah penggembala kambing domba. Dia adalah gembala, biasanya menggembalakan. Jadi yang ada di tangannya hanya tongkat. Oke, jadi dengan hal itu saya jadi teringat, oke, berarti Tuhan mau memulai sesuatu untuk seseorang ini dengan apa yang dia miliki, yang biasanya dia lakukan. Seperti Musa, yang biasa dilakukan oleh Musa adalah menggembalakan. So, Tuhan cuma tanya, apa yang ada di tanganmu? Yang pasti sekarang sering ada di tangan kita apa sih, teman-teman, Bapak Ibu semua? Gadget ya nggak sih? Yang ada di tangan kita pasti gadget. Iya, memang ada sosial media, ada gadget kita. Oke, sekarang ketika ada gadget, ada handphone, ada apa yang sering ada di tangan kita, lalu apa yang mau kita lakukan, gitu kan? Yang saya percaya, Tuhan mau kita melakukan sesuatu meskipun kita hanya di rumah saja. Meskipun kita ada di tengah pandemi ini, kita tetap harus melakukan sesuatu. Yang tadi saya bilang, kita harus terus beradaptasi, bukan hanya untuk diam saja, tapi kita harus melakukan sesuatu. Lalu setelah itu nggak lama saya mulai pikir, apa sih yang ada di tangan saya? Gadget, oke. Lalu apa yang harus saya lakukan? Pasti yang harus saya lakukan adalah hal-hal yang biasa saya lakukan, karena apalagi gitu, melihat tantangan yang ada di depan, apalagi sih yang mau saya lakukan. Saya jadi teringat waktu itu kakak rohani saya bilang, ingat deh tentang teori bunga matahari. Wah, ada yang tahu nggak Bapak Ibu teori bunga matahari? Di sini sih ada yang pakai profile bunga, Kak Audi, apakah jangan-jangan tahu juga tentang bunga matahari gitu? Oke, saya lanjutkan. Di teori bunga matahari ini, kakak gereja saya bilang, kakak rohani saya bilang, bulatan yang besar di tengah itu adalah satu hal yang membuat yang paling kamu ahli di dalamnya. Satu hal yang kamu paling ahli di dalamnya, yang paling besar, yang paling menonjol dalam hidupmu itu apa? Itu yang paling besar. Terus saya ingat-ingat, oke, berarti menurut saya, karena saya lulusan ilmu komunikasi, berarti kata-kata, words gitu ya, yang paling besar itu adalah kata-kata. Jadi dari kata-kata ini, yang paling besar saya tulis ini adalah kata-kata, word. Oke. Nah, dari word ini, itu kan yang kita miliki, yang saya sudah miliki, yaitu berkata-kata. Tapi kelopak-kelopak bunga yang lain itu adalah pengembangan dari yang saya miliki itu. Pengembangan dari si word itu. Misalnya dari kata-kata saya bisa lakukan apa sih? Mungkin di sini saya bisa MC. Apalagi saya bisa jualan, marketing ya kan? Jualan, selling mungkin. Dengan word saya bisa apa lagi? Oh, saya bisa nyanyi dengan kata-kata, ya kan? Itu juga berkaitan dengan kata-kata.
Apalagi, jadi harus tahu dulu strength kita tuh apa. Nah, ketika kita tahu strength kita itu apa, yang di tengah itu yang paling besar, kita baru bisa mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan kita. Misalnya apalagi, vlog. Oke, karena kita jago berkata-kata, strength saya di kata-kata, ya sudah, saya buat vlog aja gitu. Terus apa, khotbah, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara punya passion juga untuk berkhotbah, karena kan khotbah juga pakai kata-kata. Mungkin bisa ditulis khotbah. Agak sulit ya memang tulis lewat mouse. Oke, nah dari sini ternyata kita bisa melihat dari satu strength kita aja kita udah bisa lakukan banyak hal. Kita sudah bisa melihat apa sih yang jadi potensi yang Tuhan berikan dalam diri kita. Nggak usah cari dulu di luar, tapi apa yang ada di dalam diri kita dulu, apa yang ada di tangan kita dulu nih gitu. Jadi ketika melihat satu tantangan, jangan langsung cari apa yang nggak ada dalam hidup kita, tapi lihat dulu apa sih yang ada di dalam diri kita gitu. Ketika saya sadar saya punya kemampuan untuk berkata-kata, saya mulai mikir apa aja ya yang bisa saya lakukan. Ini memang nggak cepat untuk dapatnya, tapi kita bisa terus menggali apalagi sih, apalagi dan apalagi gitu. Misal jadi pengkhotbah, jadi MC, atau saya jadi selling dengan kata-kata saya bernyanyi, saya buat vlog atau apa gitu. Jadi kita udah bisa melihat dulu apa saja yang jadi potensi dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita melihat ini adalah satu potensi, satu kemampuan, satu yang kepercayaan dari Tuhan, mulailah dari situ kita bisa mulai untuk melihat kira-kira dari hal ini kita bisa melakukan apa sih gitu. Bentar ya, saya hapus dulu. Oke. Nah, tadi yang saya bilang, apa yang ada di tangan saya? Handphone, gadget. Dengan apa yang ada di tangan saya, ditambah dengan kemampuan yang tadi bunga matahari yang saya miliki, saya bisa kembangkan apa lagi gitu. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, kenapa tiba-tiba sosial media, Michelle? Ya, karena apa yang di tangan saya adalah handphone tadi, gadget. Dan ternyata ketika kita di rumah aja tanpa disadari, yang sering kita gunakan adalah sosial media. Yang tanpa kita sadar kita lakukan dengan handphone kita, dengan gadget kita, adalah kita memainkan sosial media kita. Seperti itu. Kita bisa bersosialisasi satu sama lain. Ingat gak di awal-awal pandemi? Mulai kita kontak saudara jauh kita, tanya apa kabarnya, karena kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kita bisa langsung follow up mereka, kita bisa telepon mereka, tanya kabar mereka lewat handphone kita, lewat gadget kita, lewat sosial media yang kita miliki. Nah, dengan hal-hal itu kan berarti kan kita sudah terbiasa dengan sosial media. Dan setelah kita bisa melihat apa yang ada di tangan kita, kemampuan kita lihat mulai dari peluang apa saja yang ada di Indonesia ini, gitu ya. Kita bisa lakukan apa di rumah saja, kita bisa lakukan apa ketika di awal pandemi ini. Lalu saya mulai cari tahu di Indonesia ini apa sih yang jadi tren gitu, khususnya di sosial media. Kalau kita bisa lihat, ini Januari 2020, ini belum pandemi bahkan ya. Saya rasa setelah pandemi ini, hasil ini lebih meningkat, jauh lebih meningkat dari sebelumnya, dari yang hasil riset ini. Total populasi orang di Indonesia 272,1 juta orang. Oke, dengan mobile phone yang terkonek sekitar 338,2 juta. Lebih banyak ya dari populasinya. Iya, mungkin satu orang mobile phone-nya lebih banyak, gadgetnya lebih banyak daripada jumlah orangnya. Internet users ada 175,4 juta orang di Indonesia. Dan sekarang yang aktif sosial media ada 160 juta orang.
Oke, ini di Januari 2020. Sekarang sudah 2021 yang saya yakin jumlahnya sudah jauh lebih meningkat. Kenapa? Karena di rumah saja semuanya jadi lebih meningkat lagi penggunaan sosial medianya, ya nggak sih? Lalu kita lihat lagi daily spend time. Setiap hari seseorang menghabiskan waktu. Ini riset ini untuk usia 16 sampai 64 tahun. Seberapa banyak sih waktu yang dihabiskan dalam satu hari untuk menggunakan internet? Dari 24 jam, hampir 8 jam setiap orang menggunakan internet. Internet doang loh ya. 8 jam dari 24 jam. 3 jam 26 menit orang menggunakan sosial media. 3 jam orang menonton televisi. Tapi anak sekarang saya lebih yakin mainnya lebih ke gadget, nontonnya YouTube ya daripada nonton TV. Terus dengerin musik streaming 1 jam 30 menit. Atau main game ada 1 jam 23 menit. Lalu ini persentase penggunaannya. 99% orang menggunakan internet itu untuk nonton YouTube. 99%. 79% nonton vlog. 84% senang dengar musik. Dengar radio 58%, sisanya dengerin podcast. Dan ini urutan sosial media yang tahun lalu 2020 ini jadi tren. YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Line, dan juga Twitter. Oke. Nah, buat apa sih Michelle kasih tahu semua yang jadi tren, semua data-data ini untuk apa? Untuk melihat apakah ada peluang di tengah-tengah ini semua. Di tengah-tengah orang sibuk main sosial media, di tengah-tengah sibuk orang nonton YouTube, dengerin vlog, dengerin lagu, ada nggak sih peluang yang bisa kita lihat dari kemampuan yang kita miliki? Kan di awal tadi saya sudah bahas tentang kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Bahkan dari kelopak-kelopak bunga matahari itu strength-strength apa aja, kemampuan apa yang bisa kita coba dengan kekuatan kita yang paling awal itu, yang paling besar itu. Nah, ketika kita bisa melihat hal ini, kita baru bisa melihat peluang dari penggunaan sosial media. Gitu ya, Bapak Ibu, saudara-saudara masih bisa mengikuti saya? Yang bisa coba kasih reaction dong di Zoom-nya. Saya mau tahu nih, sejauh ini saya kecepatan atau cukup jelas atau bagaimana? Oke. Tuhan. Oke. Thank you buat responnya. Dari hal-hal ini kita baru bisa melihat adanya sebuah peluang di tengah pandemi ini gitu. Apalagi khususnya untuk anak-anak muda, ya nggak sih? Untuk anak-anak muda yang jumlah demografisnya itu meningkat dan kita harus bisa survive di tengah pandemi untuk tahun-tahun ke depan. Nah, untuk bisa survive ini berarti kan kita harus tahu mulai dari apa yang ada di dalam diri kita. Menurut saya, saat ini sosial media itu sangat kuat, sangat amat jadi bisa dibilang sebagai kebutuhan juga buat anak-anak muda, untuk semua orang, bahkan bukan cuma anak muda. Orang tua pun sekarang aktif menggunakan sosial media, khususnya WhatsApp, ya nggak sih? Dari WhatsApp bisa share ini, share itu, mulai dari pengetahuan sampai jualan, ya kan? Nah, dari situ kita bisa melihat itu adalah sebuah peluang yang baik. Tapi untuk bisa melihat peluang itu, sudah kita lihat dan sudah kita ketahui, oh ada ternyata saya punya peluang di sini. Kita juga harus tahu tren-tren apa aja yang lagi in di sosial media, khususnya kita lihat dari 2020 ini. Karena perubahan terjadi, perubahan datang, perubahan terjadi, nggak bisa kita pakai cara yang lama. Kita harus pakai cara yang baru. Untuk cari tahu, bisa menggunakan cara yang baru itu, kita harus bisa melihat tren yang ada di tahun 2020 ini.
Untuk saya bisa masuk ke sosial media berarti saya harus tahu tren-tren apa saja. Tren yang pertama adalah belanja di sosial media. Penjualan, pembelian di media sosial pastinya meningkat. Kenapa? Karena kita harus di rumah aja. Kita takut yang namanya keluar, buat kerumunan. Kita nggak tahu pandemi ini bisa semakin berbahaya kah atau semakin apa di awal-awal pandemi ini, di awal-awal 2020 ini. Makanya pembelanjaan di sosial media meningkat. Kita harus bisa lihat ini sebagai tren yang penting, sebagai tren yang utama sekarang ini. Ketika kita lihat adanya tren orang-orang nih belanja di sosial media, oke, berarti kita bisa jualan, kita bisa melihat, oh berarti ketika ada permintaan pasar, kita bisa sebagai penjualnya, sebagai penyedia barang-barang di pasar gitu. Jadi kita bisa melihat peluang dari tantangan yang ada. Ketika semua orang berlomba-lomba untuk bisa berbelanja di sosial media, berarti kita juga bisa sebagai sebagai orang yang bisa berjualannya gitu. Jadi ini sebagai peluang juga. Menurut saya berjualan di sosial media itu juga adalah salah satu hal yang baik gitu, hal yang jadi tren untuk saat ini. Kedua, untuk anak-anak muda mostly melihat Instagram story. Ya nggak sih? Mau tahu nih update-nya teman-teman kita selama 24 jam tuh apa aja. Makanya Instagram story itu bisa menjadi platform marketing favorit. Sering nggak sih teman-teman, Bapak Ibu Saudara lihat di Instagram story tuh, wah ini enak banget guys, coba deh ini makanan baru, aku dapat kiriman dari Kopi Naya, kopi ini enak banget, rasanya enak banget. Nah, ketika lihat itu berarti kan orang-orang menjadi tertarik. Nah, itu sebenarnya saya sudah melakukan marketing secara tidak langsung. Nah, itu juga jadi satu peluang. Bisa nggak kita bisa memasarkan barang-barang kita, produk kita lewat media sosial? Contohnya adalah Instagram Story itu. Gitu. Bapak Ibu di sini menggunakan Instagram? Semua menggunakan Instagram nggak? Siapa aja yang menggunakan Instagram? Boleh kasih jempol nih yang pakai Instagram. Jangan-jangan saya bilang Instagram Story, Bapak Ibu teman-teman nggak tahu Instagram Story. Tahu ya, semua menggunakan ya, tahu ya. Oke, Kak Dolvi, Kak Yanti menggunakan, Kak Jeffrey juga, Caleb juga, Kak Jeffrey, oke. Ya, kalau yang mengikuti Instagram pasti tahu banget, ini jadi platform favoritnya orang-orang untuk bisa memasarkan sebuah produk. Makanya kita bisa melihat ini sebagai sebuah peluang. Apalagi kita sudah tahu strength kita apa. Oke? Berikutnya, video konten akan mendominasi. Sekarang saya bisa katakan semua orang jadi content creator. Gampang banget orang menjadi pembuat konten, apalagi video-video di TikTok, di mana lagi, di Instagram, TikTok lah ya paling banyak. Dan Bapak Ibu juga pasti sering banget dapat share forward tentang video makanan misalnya. Halo guys, aku hari ini lagi ada di Mangga Besar. Ini ada kue tiaw enak banget deh. Tepatnya ada di sini-sini. Nah, video-video konten seperti itu lagi mendominasi. Pertanyaannya, kita bisa melihat itu sebagai peluang kita sebagai marketer lagi, balik lagi. Kita sebagai penjual atau kita sebagai apa? Kita bisa melihat dulu apa yang jadi kemampuan di dalam diri kita tadi yang saya bilang di awal. Jadi video konten lagi mendominasi saat ini. Influencer terus berkembang. Orang-orang yang menginfluence, yang memberikan dampak terus bertambah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat, mungkin anak Bapak Ibu lagi aktif banget di sosial media, bikin video-video. Halo guys. Nah, itu mereka lagi mencoba untuk memberikan dampak atau memberikan influence lewat video-video atau konten-konten yang mereka lakukan. Nah, ini terus berkembang, makanya nanti ada yang jadi selebgram, ada yang TikTok, apa kalau TikTok tuh istilahnya ya, pokoknya jadi influencer. Mereka berlomba-lomba untuk bisa melihat sebuah peluang itu di tengah tantangan yang ada. Mereka berlomba-lomba untuk bisa memberikan dampak, khususnya bisa menjadi peluang untuk mereka. Bapak Ibu jangan marah kalau anak Bapak Ibu nih lagi heboh banget
makan sebentar di foto, bilang enak banget. Ini jangan-jangan mereka lagi jadi influencer terus mereka dapat penghasilan. Itu ada loh. Itu bisa terjadi loh gitu. Jadi influencer yang menghasilkan uang gitu. Mereka melihat adanya peluang di sana. Makanya anak-anak muda sekarang terus mengupdate apa sih yang lagi tren saat ini. Penggunaan chatbot pada sosial media ini juga jadi tren. Kalau kita chat di WhatsApp, ketik 1 dengan jawaban ini, ketik 2 untuk jawaban ini, ketik 3 untuk jawaban ini. Itu semua pakai chatbot. Terakhir, augmented reality. Itu adalah filter. Kalau di sosial media Instagram kita sering akrab dengan namanya filter. Orang semakin canggih membuat seperti ini, khususnya untuk anak-anak IT dan juga desain. Mereka bekerja sama untuk mereka bisa buat filter-filter seperti ini. Dari hal-hal yang saya jelaskan tadi, kita bisa melihat bahwa positifnya sosial media itu mempermudah komunikasi, memberikan informasi yang baru juga, memperluas pertemanan kita juga, dan pastinya menghasilkan uang. Ya, itu bisa menjadi satu peluang yang baik untuk kita. Tapi ada negatifnya juga. Negatifnya adalah membuat kecanduan. Terus banyak penyebaran hoaks. Ada juga melihat konten-konten negatif. Nah, makanya kita harusnya sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita melihat ini dari sisi positifnya. Kita bisa melihat peluang di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah tantangan yang ada. Kita bisa melihat ini sebagai peluang dan kita bisa melakukan sesuatu di tengah pandemi ini gitu. Lalu social media use. Dengan hal-hal yang tadi saya sudah bahas, kita bisa melihat kebutuhan apa yang ada di sekitar kita dan kita bisa sesuaikan dengan kekuatan yang kita miliki. Singkatnya seperti itu, kita bisa melihat dari tren yang ada, dari penggunaan media sosial yang ada, dari kebiasaan-kebiasaan baru yang tercipta, kita bisa melihat kebutuhan. Dan ketika kita lihat kebutuhan, kita mulai masuk ke dalam hal-hal yang tadi jadi tren saat ini. Baru kita sesuaikan dengan kekuatan yang kita miliki. Itulah kita baru bisa beradaptasi dengan lingkungan. Terakhir saya akan berikan contoh-contoh. Ini ada di lingkungan saya. Teman-teman saya khususnya yang di tengah pandemi malah menemukan peluang. Ternyata di tengah pandemi ini dia menemukan apa yang dia bisa. Dia ternyata awalnya dia suka makan. Lama-lama pandemi datang, dia nggak bisa jajan di luar. Dan dia akhirnya coba untuk masak sendiri di rumah. Nah, ternyata itu yang ada di tangan dia adalah kemampuan untuk memasak. Masakannya enak, makanannya enak. Jadilah dia buat yang namanya Esther Catering. Dia buat di tengah pandemi. Dia coba untuk membuat kue, dia coba untuk jualan makanan-makanan, dan hasilnya menurut saya sampai setahun ini hasilnya baik. Jadi dia bisa melihat sebuah tantangan yang awalnya dia mau jajan di luar susah, tapi akhirnya jadi sebuah peluang untuk dia berbisnis. Gitu ya. Ini contohnya kue, makanan. Jangan-jangan Bapak Ibu, saudara-saudara juga suka masak, suka baking. Lihat deh, sekarang nih lagi pada butuh, lagi pada beli makanan di luar online gitu ya, online. Masakan rumah, homemade food and cake itu jadi tren pertama. Kenapa? Karena mereka nggak berani jajan sembarangan, mereka nggak berani belanja sembarangan di luar. Pasti dia akan lebih berani beli orang-orang yang dia kenal, yang proses masaknya baik, yang bersih, dan lain-lain. Makanya industri makanan seperti ini pun lagi ngetren. Jadi kalau memang Bapak Ibu Saudara punya strength dalam hal memasak, membuat makanan, yuk coba lihat ini sebagai peluang. Jangan-jangan ke depannya sekarang mulai dari langkah kecil dulu, mulai dari jualan online kecil-kecilan. Siapa tahu nanti jadi catering besar beneran. Jadi satu kesempatan yang benar-benar di 2030 itu udah bukan baru mulai lagi, tapi sudah memulai dari sekarang. 10 tahun itu bukan usia yang sebentar, bukan waktu yang sebentar, dan
10 tahun pasti akan ada progres. Makanya harus mulai dari sekarang. Jadi di 2030 ketika jumlah penduduk itu bonus demografi, kalau tadi di awal dibilang jumlah penduduknya sangat amat banyak, kita sudah mulai dulu melangkah. Apalagi anak-anak Tuhan sudah nggak perlu takut bersaing sama dunia karena kita sudah mulai dulu dari sekarang. Berikutnya, ini masih tentang makanan, cemilan. Kalau tadi kue berat gitu ya, ini cemilan juga. Orang kerja di rumah, WFH, bosen, pengen nyemil, ya kan? Akhirnya dia coba bikin-bikin kue, bikin kecil-kecilan. Jadi bisnis ini namanya Ngemil Oi. Baru dibuat juga di tengah pandemi. Berhasil nggak? Menurut saya berhasil juga. Kemarin pas Inca bikin hampers segala macem, wah rame. Dan buat saya itu anak-anak Tuhan memang harus mau bergerak, harus mau terus beradaptasi dengan kemampuan-kemampuan yang dia butuh, yang dia punya, dan akhirnya dia mengembangkan setiap potensinya dan melihat perkembangan dan kebutuhan yang ada. Nah, jualan online makanan semakin banyak, ya kan? Tapi butuh materi foto dong. Nah, itu juga jadi satu peluang lagi. Orang mau jualan makanan, fotonya asal jepret juga nggak bagus. Kita lihat lagi, ada satu peluang. Ternyata di tengah orang-orang banyak jualan makanan, butuh yang namanya jasa fotografi. Food fotografi kah, produk fotografi. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, difotoin aja. Ya, memang ini ada usaha saya dan adik saya gitu ya. Ini usaha yang juga baru kami ketemui di saat pandemi ini, khususnya Mei 2020 kemarin. Ternyata waktu teman-teman saya bilang, jualan makanan nih, lu cobain deh. Terus adik saya coba-coba foto, cekrek. Wah, kok bagus ya, kok jadi bikin lapar ya lihat makanannya. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, coba lihat di Instagram, difotoin aja. Buka itu jam 11, jam 12 malam. Kalau nggak lapar liatnya. Saya pribadi kalau lagi lihat-lihat foto, saya lapar sendiri gara-gara lihat foto makanannya gitu. Jadi ini juga kita lihat adanya satu peluang baru di dunia fotografi. Karena semua orang main sosial media butuh konten, butuh foto yang menarik, butuh foto yang bagus. Jangan-jangan Bapak Ibu, saudara-saudara anaknya udah punya potensi di bidang fotografi. Jadikan itu sebuah peluang untuk memulai bisnisnya. Mulai sekarang latihan foto. Nanti 10 tahun ke depan udah punya studio foto sendiri. Kita doakan kan semuanya yang baik-baik, bahkan yang terus terbaik ke depannya gitu. Jadi harus mulai melihat peluang, melihat kemampuan, dan berani bergerak, berani melangkah. Apakah kita mulai ini langsung dengan sebuah hal yang udah punya ini, punya itu, udah punya kamera bagus, udah punya ini? Enggak, Bapak Ibu, saudara-saudara. Kami mulai ini dengan hal-hal sederhana, dengan apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di rumah kita. Dengan hal-hal kecil, piring di rumah lah kita pakai buat jadi properti. Apalagi kain nggak kepake kita jadiin properti. Jadi semua benar-benar dimulai dengan apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di sekitar kita. Jangan cari apa yang nggak ada di luar, tapi cari apa yang ada di dalam kita gitu. Terus ada lagi nih teman saya namanya Stella Halim. Dia biasanya dekorasi event nggak ada. Tadi saya cerita di awal nggak ada acara offline. Dia baru beli yang namanya semua peralatan dekor. Dia mau ngapain? Orang gak ada event, gak ada acara, dia gak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya dia belajar yang namanya tulis kaligrafi. Sekarang dia udah bikin TikToknya kalau gak salah udah nembus 100.000 followers dalam 2 bulan atau 3 bulan gitu. Dan sekarang dia udah aktif banget jadi guru basic kaligrafi gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya potensi-potensi yang ada dalam kita, anak-anak Tuhan, dan kita harus lihat itu sebagai peluang. Ini kan bisa dikerjakan di rumah seperti itu. Ada lagi graphic designer. Ini semua anak-anak Tuhan yang melihat semuanya ini sebagai peluang gitu, sebagai hal-hal yang baru dan hal-hal yang baru yang mereka akhirnya lakukan. Saya akan akhiri materi ini dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Saya hanya mau katakan kita sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan yang produktif,
harus mau menyalurkan kreativitas melalui sosial media sosial yang kita miliki. Jadi kita sama-sama melihat sebuah tantangan di tengah pandemi ini menjadi satu peluang untuk kita bisa terus beradaptasi, bahkan kita bisa terus melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Pastinya percayalah Tuhan sudah berikan sebuah potensi dalam kehidupan kita, tinggal kita cari, tinggal kita gali. Dan ketika kita bisa mengembangkannya, kita lihat peluang yang ada, maka kita akan bisa terus beradaptasi dan jadi pribadi, jadi orang-orang yang jauh lebih baik dari saat ini. Maka apapun yang terjadi ke depan, kita nggak akan takut lagi karena kita sudah memulainya mulai saat ini bersama dengan Tuhan. Sekian Kak Irvin. Ya, terima kasih Michelle untuk materi yang sudah disampaikan. Untuk sahabat SU yang ingin bertanya seputar materi yang baru saja disampaikan atau ada hal-hal yang lain berhubungan dengan investasi dan kreativitas, silakan untuk di chat aja di kolom chatnya ya. Nanti saya akan membacakan atau misalnya akan membacakan langsung pertanyaannya dan memberikan jawaban. Ya. Kak Irvin, tadi di chat ini ada beberapa yang menanggapi tentang apa yang dia punya, Kak. Apa kemampuan-kemampuan yang teman-teman punya. Ada yang punya, mereka bisa membuat puisi, Kak. Ada yang punya kemampuan mengajar. Dan itu teman-teman berarti sudah bisa melihat adanya peluang, Kak, di tengah tantangan ini, Kak. Sudah tahu kompetensi ya yang dia Yes. punya gitu ya. Ya. Dan itu sebenarnya bisa dikembangkan terus, Kak, selama teman-teman mau menggalinya ya. Kalau dari saya pertanyaannya mungkin seperti ini ya. Bagaimana memulainya? Bagaimana memulainya? Oke. Memang seringkali kita punya ide ya, Kak. Kita punya ide, kita tahu apa yang jadi kawan. Bagaimana memulainya ya? Kita tahu dulu strength kita tadi dan mulai aja dulu dengan hal-hal sederhana, misalnya yang tadi mengajar, misalnya ya. Kalau saya harus tahu saya mau mengajar siapa di kelompok usia mana dan target saya tuh siapa aja, dan saya harus create konten saya karena kita tadi berbicara lebih banyak di sosial media. Kita harus create konten kita mulai dari hal yang sederhana dulu, lebih spesifik, lebih baik, dan berani untuk memunculkannya, Kak. Karena kalau kita nggak berani memunculkannya, kita nggak berani coba buat, meskipun dengan handphone yang sederhana, kita rekam aja dulu apa yang mau kita sampaikan, baik itu mengajar, baik itu puisi, kita buat dulu kontennya, dan kita sebarkan, Kak. Buat saya itu langkah awalnya, yaitu mau melangkah dulu, mau membuat dan berani untuk mempostingnya gitu. Ya, ini mungkin sama dengan pertanyaannya Kak Jeffrey ya. Dia mau mencoba tapi malu gitu karena yang namanya di media sosial itu yang sudah ada gitu ya, pasti tampilannya bagus gitu ya, menarik. Kalau orang yang tidak punya kemampuan fotografi misalnya atau editing, bagaimana ya? Ya, kira-kira nanti malah jadi tertawaan kata Kak Jeffrey. Oke. Nah, Kak Jeffrey, saya juga awalnya seperti itu. Karena standar yang dibuat sama dunia, saya rasa orang-orang di luar anak Tuhan tuh mereka punya standar yang tinggi, harus bagus, harus canggih seperti itu. Tapi buat saya pribadi, kita harus mulai dulu dengan isinya, isi kontennya dulu. Menurut saya, untuk tampilan, untuk hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan oleh pihak lain, misalnya ada bantuan dari pihak lain secara tampilan, desain, dan lain-lain. Buat saya itu nantinya Tuhan juga akan sediakan orang-orang yang akan support kita. Buat saya pribadi. Tapi kitanya harus tahu konten kita ini isinya apa sih, berbobot nggak sih gitu. Karena buat saya lebih penting isinya. Kalau kita bicara tentang konten secara materi ya, Kak. Tapi kalau kita bahas tentang jualan makanan, memang itu penting sekali juga gitu untuk memunculkan foto makanan yang baik, jualan packaging yang baik. Memang, tapi saya rasa itu by progress, nggak langsung yang
nggak langsung yang wow. Karena kalau kita bilang nanti deh, tunggu gue punya semua, tunggu saya punya banyak hal, saya punya ini, saya punya itu, kita nggak akan berani memulai, Kak. Kita nggak akan memulainya. Dan saya rasa kita harus coba mulai dulu perlahan-perlahan, mulai dari sekarang. Karena kalau kita tunggu, ini pasar nih lagi geraknya cepet banget, Kak. Semua semua lagi bersaing, semua lagi berlomba-lomba untuk bisa beradaptasi gitu, berlomba-lomba untuk bisa ada di atas, di top market gitu, Kak. Jadi kita harus bisa juga berani dulu mulai, jangan, karena gini, kalau kita udah ngerasa takut, kita udah ngerasa malu, ya kita nggak akan mulai-mulai. Tapi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan khususnya, ketika kita mau memulai memang sesuatu yang Tuhan taruh kerinduan dalam hati kita, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang akan mensupport kita. Itu yang saya percaya dan itu yang saya alami, Kak. Nggak yang tunggu semuanya, tapi ketika kita mulai melangkah, Tuhan lihat kita mulai mengandalkan Tuhan dan tepat dengan apa yang Tuhan mau kita lakukan, Tuhan akan kirimkan orang-orang yang tepat juga yang akan support kita. Menurut saya sih seperti itu, Kak. Oh ya, oke. Nah ini ada satu pertanyaan dari Kak Petra gitu ya. Kak Misal, apakah punya pengalaman di bidang cryptocurrency? Kalau ada, boleh dong dibagikan juga pengalaman. Cryptocurrency, jujur saya nggak ada. Oke. Ntar saya juga coba cari ya. Oh, cryptocurrency nggak punya, Kak. Itu kan seperti transaksi uang digital ya, atau Bitcoin dan lainnya, saya tidak ada. Saya lebih Oh, mengembangkan yang tadi saya bilang, lebih ke dunia-dunia yang berkaitan dengan kata-kata, word gitu. Itu yang saya lakukan, Kak. ya jadi pada intinya itu apa yang misal punya gitu ya, itu yang digali ya, bukan sesuatu yang di luar sana yang diciptakan orang seperti yang tadi cryptocurrency itu ya. Iya, Tapi apa kalau yang ini kan mungkin kita bisa belajar hal itu nanti, Kak, gitu. Kita boleh aja belajar wawasan yang lain, pengetahuan-pengetahuan yang lain menambah wawasan kita. Tapi untuk kita sampai ke sana, buat saya lebih baik kita lihat dulu nih apa yang ada di lingkup sekitar kita dulu. Kita jangan jauh-jauh dulu lari ke depan, tapi kita lihat dulu dengan potensi-potensi apa yang kita miliki dulu, kita kembangkan dulu. Baru kalau kita mau extend, kita mau perluas apa yang jadi kemampuan kita, baru boleh deh kita belajar-belajar tentang hal ini. Ini sih jujur saya belum pernah belajar tentang cryptocurrency ini. Oke. Nah, ini satu lagi dari Kak Jeffrey, bagaimana memanfaatkan media sosial ya peluangnya untuk kita juga memuliakan Tuhan. Ya mungkin sambil jualan sambil memuliakan Tuhan atau gimana ya? Oke, Kira-kira ya, memuliakan Tuhan juga konteksnya buat saya pribadi ya, Kak, nggak yang selalu harus tulis ayat Alkitab, nggak yang harus selalu sebut Tuhan Yesus gitu, tapi memang dengan apapun yang kita lakukan, baik itu selling, baik itu influencing, apapun itu yang kita lakukan, orang tuh bisa lihat Tuhan dalam tindakan kita. Buat saya itu adalah contoh memuliakan Tuhan juga. Contohnya, ketika kita jualan, kita bisa kasih yang terbaik, jualan yang terbaik, packaging yang beri yang terbaik. Yang terbaik itu nggak harus selalu mahal, Kak. Yang terbaik nggak harus selalu yang mahal-mahal, yang materi sekali gitu, enggak. Tapi dengan kerapihan, dengan kebersihan, dengan hal-hal yang sederhana, tapi itu tuh ternyata adalah yang terbaik yang bisa diberikan untuk customer, untuk teman-teman sosial media yang lainnya. Dan ketika orang lihat itu, menurut saya itu pun adalah cara untuk memuliakan Tuhan. Karena dengan segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika kita lakukan itu, pasti kita mau coba kasih yang terbaik. Ketika kita kasih yang terbaik, orang lain lihat, orang-orang akan memuliakan Tuhan. Jadi itu sih, Kak, pandangan saya menurut dengan apa yang kita lakukan bisa memuliakan Tuhan. ya, berarti jujur dengan tampilan dan juga jujur dengan kualitas gitu ya. Iya, yang terbaik yang kita bisa kasih, Kak. Terbaik yang kita bisa kasih. Ada lagi pertanyaan lain? Sama-sama, Kak Jeffrey. Semoga menjawab.
Ya, saya baru-baru saja melihat ada konten YouTube jualan-jualan dari pedagang kaki lima, kemudian setelah promosi itu penjual yang tadinya mungkin sepi jadinya hanya dalam beberapa jam jadi ramai gitu. Dan kalau dilihat dari nama youtubernya ini seorang Kristen, dan memang ketika dia berbicara memperkenalkan produk orang lain, ya dia menggunakan kata-kata yang Kristen gitu, kata-kata yang familiar kita dengar gitu. Apakah mungkin seperti itu ya untuk buat konten sambil memuliakan Tuhan? Bisa Kak, jadi makanya tadi saya bilang kita mungkin nggak selalu, karena kalau target kita adalah target umum, sulit untuk masyarakat umum langsung menerima ketika kita ngomong ayat. Kita ngomongin alamat ayat Alkitab aja, Matius 6 ayat 30. Kadang orang udah pasang tembok dulu Kak, gitu. Udah nggak mau ada intention lagi sama kita gitu, ada ketertarikan lagi, bahkan mereka udah pasang tembok. Tapi kita bisa juga gitu, Tuhan berkati gitu, terus atau semangat terus ya, kalau kita kasih yang terbaik Tuhan juga pasti lihat, Tuhan pasti berkati gitu. Jadi tidak harus selalu, menurut ini pandangan saya pribadi ya Kak, karena yang saya ketemuin gitu, kalau kita udah ngomong ayat Alkitab aja, udah ngomong tentang sebut alamat ayat ya, mereka udah pasti pasang tembok sama kita, dan itu takutnya jadi batu sandungan gitu. Apalagi ditambah mereka tahu misalnya kita tuh nggak bertindak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Kalau tadi di awal saya lihat video profilnya Scripture Union, ada interest ya Kak, ada integritas di dalamnya, ada do your best gitu, do the best. Nah, integritas itu udah jadi salah satu kunci yang penting untuk kita melakukan segala sesuatu. Jadi meskipun kita berkata-kata yang biasa pun, orang-orang tuh bisa melihat Tuhan, bisa melihat, ih ada yang beda ya, tindakan dia sama dengan apa yang dia katakan, yang baik, yang positif, yang membangun gitu. Buat saya sih seperti itu Kak. Oke, terima kasih Michelle. Apakah masih ada yang mau bertanya? Atau mungkin gini ya, kebanyakan orang susah memulai juga karena nggak tahu apa yang dia punya. Kalau dalam yang tadi awal disampaikan bahwa ketika Tuhan tanya sama Musa, Musa apa yang kau punya? Dia bilang dia punya tongkat. Dia tahu apa yang dia punya. Gitu ya. Tapi mungkin juga banyak orang yang tidak tahu apa yang dia punya, atau susah. Yang mana sih yang saya punya sebenarnya? Atau Yes. sebenarnya dia tahu banyak, dia punya banyak, tapi dia nggak tahu yang mana yang lebih kuat dari situ. Nah itu gimana itu Kak? Iya, makanya tadi di awal saya pakai konsep bunga matahari gitu Kak. Itu saya menemukannya juga bukan waktu yang sebentar. Memang kita eh, nggak mudah untuk langsung bilang saya bisa ini, saya bisa itu, memang nggak mudah. Tapi ketika kita mau coba terus menggalinya sambil kita juga menyertakan Tuhan, saya rasa Tuhan juga akan tunjukkan apa yang jadi kemampuan kita, apa yang jadi kebisaan kita gitu. Karena eh, saya rasa juga Musa mungkin, Musa kan tahu Kak, dia dipanggil sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia kan selalu berdalih, saya tuh nggak jago ngomong Tuhan, ini nggak fasih. Tapi yang dia jawab kan, Tuhan tanya apa yang ada, tongkat gitu. Jadi kayak, ya nggak usah bingung berdalih-dalih banyak hal dulu gitu. Jangan bilang saya nggak kayak dia, saya nggak bisa lakuin, saya nggak bisa editing kayak dia. Oke, Tuhan nggak nanya itu. Tuhan cuma, kamu yakin aku tuh kasih potensi apa sama kamu gitu, kamu yakin kamu tuh bisa apa gitu. Karena saya percaya setiap orang kan dikasih talenta, dikasih kemampuan, tinggal bagaimana kita mau menggalinya, mau mengembangkannya gitu Kak. Jadi mungkin mereka bingung karena seringkali melihatnya membandingkan ke orang lain juga kali mungkin. Jadi jangan fokus dengan apa yang orang lain punya, tapi fokus dengan kita punya gitu ya, Ya. yang sudah Tuhan kasih.
Adakah pertanyaan dari sahabat SU yang sedang menyaksikan? Ya, jika tidak ada, kita akan mendengarkan konklusi yang akan disampaikan oleh Kak Misel di sore hari. Namun sebelumnya, saya mau sharing satu buku yang diterbitkan oleh Scripture Indonesia. Nah, ini dia. Karir, panggilan atau pilihan, ya. Nah, bekerja penting bagi kita semua. Kita studi cukup lama sebagai persiapan untuk bekerja. Kita menghabiskan waktu juga kita paling banyak untuk bekerja. Kerja tidak saja menyangkut cara untuk mendapat nafkah, ada banyak pertanyaan penting lain tentang kerja yang perlu dijawab. Seperti soal kerja dan hakikat manusia, tujuan kerja, pemilihan karir, kontribusi kerja pada masyarakat, dan pendesain kerja yang memanusiakan manusia. Nah, buku dari Lee Hardy ini tepat bagi kita semuanya yang terjun di dunia kerja, atau yang seorang kaum profesional muda, atau seorang akademisi ilmu manajemen, bahkan Anda yang mempekerjakan orang lain sebagai pegawai Anda dalam badan atau bisnis yang Anda pimpin. Jadi buat sahabat SU yang ingin memiliki buku ini bisa menghubungi, ada nomor kontak di bagian bawah gambar ya, Saudara Indah. Dan ya, buku ini sangat baik untuk menjawab pergumulan kita semuanya yang sedang bekerja atau mencari kerja atau yang sedang mempekerjakan orang lain. Ya, baik, Kak Misal silakan untuk menyampaikan konklusi. Ya, itu buku menarik banget sih Kak. Apalagi buat anak-anak muda yang memang bingung, kayaknya dapat panggilan Tuhan deh. Ya, kayak Ya betul. panggil saya, tapi saya juga harus menafkahi keluarga. Nah, itu kayaknya buku itu bisa jadi jawaban buat teman-teman atau anak bapak ibu saudara yang emang lagi galau tentang hal itu, bisa langsung dibeli bukunya, itu menarik banget. Kesimpulan dari saya percaya kita semua dikasih Tuhan talenta, dikasih Tuhan potensi minimal satu hal itu, bahkan lebih. Makanya banyak yang bingung untuk melakukan apa gitu, karena terlalu banyak yang Tuhan kasih buat kehidupan kita. Nah, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita sama-sama mengandalkan Tuhan dan kita sama-sama mencari tahu potensi apa yang ada di dalam diri kita. Mulai dari hari ini, jangan tunggu nanti, karena ketika kita menunda, orang lain memulainya. Ketika kita menunda saat ini, ada orang lain yang sudah memulai duluan gitu. Jadi kita juga harus mulai sama-sama, mulai hari ini, mulai saat ini juga mencari tahu apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, jangan selalu lihat orang lain, menunjuk kepada orang lain. Tapi kalaupun kita melihat orang lain, jadikan mereka sebuah contoh atau motivasi untuk diri kita. Kalau dia bisa, kita juga pasti bisa. Seperti itu, karena kita setiap anak-anak Tuhan, pasti Tuhan sertai. Tuhan akan temukan dengan orang-orang yang tepat yang akan support kita dengan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Dan ketika itu kita bisa lihat peluang, kita bisa lihat kebutuhan yang ada, dan kita bisa melakukan yang terbaik yang kita bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi semuanya semangat menghadapi hari-hari ke depan. Lihatlah tantangan sebagai sebuah peluang untuk kita melakukan hal yang semakin baik ke depannya. Amin. Ya, jadi melihat tantangan sebagai peluang, dan mari sama-sama kita semuanya menjadikan kreativitas kita itu sebagai investasi kita untuk kehidupan kita di hari ini dan di masa mendatang. Kita sudah selesai untuk acara kita di sore hari ini, dan sebelum kita mengakhirinya, menutupnya, sekali lagi minta Michelle untuk memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum doa saya boleh minta foto bareng nggak nih Kak sama teman-teman yang sahabat-sahabat SU? Ya, boleh. Yuk kita nyalain kamera, kita foto sejenak. Saya nih excited banget kalau lihat teman-teman, Bapak Ibu Saudara masih mau belajar sama-sama di tengah-tengah kesibukan, mau luangin waktu untuk belajar. Apalagi saya lihat banyak Bapak Ibu yang lebih senior dari saya tapi masih terus mau belajar, mengembangkan potensi, itu luar biasa banget gitu. Dan anak muda jangan kalah ya, Marani Ying dan teman-teman yang lain, Yanti dan teman-temannya juga, kita terus semangat. Kaleb juga
Ya, kita sama-sama foto. Saya foto pertama dari handphone saya dulu. 1, 2, 3, sekali lagi. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman, saudara semua. Saya senang sekali hari ini. Nantikan juga banyak seminar-seminar yang SU akan buat. Saya yakin bahkan memperlengkapi kita semua baik dalam kerohanian maupun secara potensi yang nantinya akan terus kita kembangkan. Yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan kasih, buat setiap kami belajar, melihat apa yang jadi potensi dalam diri kami. Karena kami tahu Tuhan memberikan sebuah potensi, sebuah bibit yang baik dalam kehidupan kami, untuk kami kembangkan, untuk memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ajar kami di waktu yang ada, meskipun di tengah pandemi ini kami bisa terus memuliakan nama Tuhan lewat apapun yang kami lakukan, lewat setiap talenta, lewat setiap kemampuan potensi yang kami punya, kami bisa melihat semua peluang-peluang yang Tuhan sediakan. Itu adalah jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan buat kami. Biar Tuhan yang bantu kami, Tuhan yang pertemukan kami dengan orang-orang yang tepat yang akan mensupport kami. Kami akan jadi pribadi-pribadi yang semakin lebih baik di hari-hari ke depan. Tuhan yang tahu setiap pergumulan kami, Tuhan yang cukupkan apa yang jadi keperluan kami. Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Jangan pernah lepaskan kami karena kami gak sanggup tanpa Tuhan. Ajar kami terus berharap sama Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Berikan kami kesehatan yang sempurna, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami dan keluarga kami. Kami tahu Tuhan ada beserta dengan kami, Tuhan bersama dengan kami. Biar Tuhan kami menjalani apapun ke depannya bersama dengan Tuhan. Berkati juga SU Tuhan sebagai wadah untuk memenangkan banyak generasi muda, banyak orang-orang di luar sana semakin mengenal Tuhan. Biar Tuhan yang perlengkapi SU ini dengan hal-hal baik, hal-hal yang spiritual, hal-hal yang gak pernah mereka pikirkan, tapi Tuhan yang cukupkan, Tuhan yang berikan untuk setiap tim, setiap kru, setiap founder, setiap orang-orang yang terlibat dalam penggerakan SU ini. Terima kasih, kami bersyukur buat hari ini. Kami akan lanjutkan aktivitas kami, biar kami terus memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.